Caimin, Anda sependapat tidak dengan strategi yang tadi disebutkan? Atau minimal ketika mengusung perubahan? Karena secara elektoral apakah itu menguntungkan? Persepsi publik atas pemerintahan Jokowi itu positifnya tinggi sekali, sampai lebih dari 70%. Anda bagian yang 70% puas dan akan kesulitan untuk menjelaskan kenapa perlu perubahan tidak, Gus Imin? Kalau santri itu diajarkan satu hal ya, kalau hari ini kamu lebih buruk dari hari yang kemarin, maka kamu disebut rugi. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka kamu disebut untung. Itulah yang disebut perubahan. Orang tiap hari harus berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, sebagai kaidah NU, al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu perubahan. Apa? Kalau ada yang lebih baik, ambil, segera lakukan perubahan. Tapi kalau ada yang baik di yang sudah terjadi, lanjutkan supaya menjadi lebih baik. Tidak ada yang kontradiktif. Dan kalau toh kritik, sudah lama saya, meskipun saya menjadi koalisi pemerintahan 20 tahun, Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, saya selalu menyampaikan, meskipun kita ini pemerintah, tapi kita harus tidak alergi dengan kritik. Karena kritik itu vitamin. Kalau nggak ada kritik, itu nasib kita semakin nggak baik. Itu sudah bisa dicek setiap pidato saya. Jadi tidak akan gampang dengan posisi sekarang? Setelah berada dalam gerbong yang berbeda dengan koalisi Indonesia Maju? Ya, ilmu kesantrian saya cukup untuk mengatasi keadaan ini. Dan ini kan ilmu kesantrian ilmu saya ada. Gitu ya, Gus? Al-mukhafadzatu mau apa lagi, jadid apa lagi, lengkap. Makanya kita ini ajarannya lengkap. Tapi beloknya terlalu drastis nggak ya, Gus? Sebelumnya, sebentar. Mas Anies sebentar dulu, jangan dibelain dulu. Sebelumnya bahkan saya ingat Gus Imin minta 3 periode Jokowi loh. Dan sekarang tiba-tiba blast perubahan. Terlalu jomplang rasanya. Waktu itu krisis COVID ya, yang sudah mulai ada pertumbuhan ekonomi yang membaik gitu ya. Nah, saya didatangin oleh pelaku ekonomi, Pak Muhaimin, ini jangan goncang loh ya. Ini coba kalau pemilu goncang bisa 0 lagi ini. Nah, saya secara spontan, ya nggak ada masalah. Kalau mau ditunda, bukan perpanjangan ya, ditunda pemilunya saya nggak masalah. Nah, itu bukan hanya tidak masalah, jangan-jangan lebih baik penundaan pemilu itu. Wah, ternyata omongan saya itu keluar di media dan tidak ada satupun di Republik ini yang mengapresiasi. Saya digebukin ya berarti maaf saja, jangan diteruskan. Berarti saya bahaya tuh kalau diteruskan, itu bahaya. Makanya saya digebukin orang sedunia. Kira-kira sekarang akan digebukin nggak, Gus, setelah Anda pindah ke koalisi yang seberang? Ini sebentar. Ini kita bicara 24 ke depan. Ya. Kan sekarang ini koalisi itu sampai tahun 24, bukan? Tapi kan disebutnya melanjutkan, Mas. Kalau dari sebelah sana bilangnya melanjutkan. Kalau nggak apa-apa, tapi kalau kita melihatnya bahwa yang sedang dibangun sekarang ini adalah untuk kita di 2024 ke depan. Jadi karena itulah kenapa saya sering sampaikan kepada relawan, kita konsentrasinya ke depan. Dan di Jakarta para tim pengamat, kemudian tim juru bicara, kemudian pakar-pakar, ya mereka mengkritisi apa yang sedang ada sekarang. Tetapi buat relawan yang kerja, rangkul semua, seluruh warga. Gitu kira-kira. Perubahan itu pasti. Tapi perubahan tidak mungkin bisa lebih cepat tanpa menggunakan keberhasilan yang sudah diraih.